Karena kalau cuma kayu aja takutnya kita tertukar dengan pohon yang baru tumbang atau pohon yang patah, pohon-pohon muda yang patah ya, itu kan susah kita bedakan dari pesawat. Atau bahkan paling parahnya tidak kelihatan sama sekali. Soalnya kan pesawat tinggi nih, sedangkan patok tapi kan cuma 1 meter kan minimal dipasang tanpa ada topi, otomatis susah untuk diidentifikasi atau untuk dilihat. Makanya diberikanlah topi atau penampang di atasnya untuk bisa nanti menandakan bahwa itu adalah batas tanah Bapak Ibu semua. Nah, kalau kelihatan dari depan ini Pak, kalau misalkan bisa dilihat di depan, sudut batas bidang tanahnya Bapak Ibu semua. Nah, setiap sudut batas bidang tanah. Jadi kalau ada tanah Bapak Ibu yang sudah bersertifikat, mau pemecahan atau balik nama tidak bisa L. Itu objek tanahnya. Kemudian objek tanah itu ada beberapa jenis, antara lain perumahan, terus kemudian pertanian, tanah kebun, tanah kantor desa, kemudian sarana olahraga, tanah untuk tempat ibadah, musola, masjid, kuburan, itu semuanya bisa diikutkan Bapak Ibu asal berada di areal penggunaan lain dan belum pernah terbit sertifikatnya. Kemudian subjeknya semua masyarakat yang mempunyai tanah di Desa Muara Payang ini bisa mengikuti. Walaupun domisilinya di luar kota atau di luar kabupaten, di luar kecamatan, tetap bisa mengikuti asalkan punya tanah di Desa Muara Payang. Kemudian untuk program PTSL ini Bapak Ibu, setelah diukur memang tidak semua bisa terbit sertifikat. Nanti yang setelah kita cek, kita teliti menggunakan peta kerja, itu yang clear and clean yang bisa terbit sertifikat. Kemudian untuk berkas-berkasnya Pak, berkas-berkas permohonan untuk program ini cukup dipermudah. Yang wajib Bapak Ibu punya itu adalah KTP dan KK. Jadi untuk awalnya harus mengumpulkan fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Dengan persyaratan umur minimal harus 18 tahun atau sudah menikah mempunyai KTP dan KK sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya anak, pengen mensertifikatkan atas nama anaknya, itu anaknya harus minimal berumur 18 tahun. Kemudian selain KTP dan KK itu yang wajib, ada lagi alas hak. Alas hak itu antara lain SKT, segel, atau SPMHT, itu tidak wajib. Kalau yang punya itu wajib diserahkan ke kita kalau yang memang sudah ada. Kalau yang belum ada tidak perlu dibuatkan, karena memang peraturan untuk pembuatan SKT sudah dicabut pada tahun 2023 kemarin Pak. Kalau yang sudah punya SKT, nanti setelah sertifikat jadi terbit, kita serahkan ke yang bersangkutan, SKT-nya nanti kita tarik, kita tukar. Kemudian kalau ada SKT yang diagunkan di bank, tidak masalah. Pertama dikumpulkan dulu fotokopinya ke kita untuk pendaftaran. Nanti setelah sertifikatnya jadi, SKT itu nanti kita dari panitia menghubungi bank bahwa ada penyerahan sertifikat. Nah, nanti petugas bank bisa didatangkan ke sini untuk kita tukar dengan sertifikatnya. Kemudian dalam program PTSL ini, tiap bidang tanah, satu bidangnya kita batasi luasan 2 hektar. Jadi kalau Bapak ada tanah 5 hektar, SKT-nya 5 hektar, nanti kita bagi Pak, bagi 3 bisa, 2 hektar, 1 hektar, 1,5 bisa, atau 2 hektar, 1 hektar bisa. Namun itu tidak kaku Pak. Kalau Bapak punya tanah 2 hektar cuma lebih sedikit, 2,3 atau 2,2, itu tetap bisa terbit 1 sertifikat kalau memang menghendaki ingin sertifikat menjadi 1 saja. Kemudian ada juga bidang tanah yang tidak sengaja terbelah karena jalan.
satu hamparan terbelah karena jalan atau karena sungai. Kalau yang seperti itu, kasus seperti itu wajib untuk dibelah terbitnya. Misal ada tanah cuman 1000 meter persegi tapi terbelah jalan, nah itu mau nggak mau harus dibelah karena tidak bisa nanti jalan atau sungai itu kita sertifikatkan. Kemudian hak jenis-jenis hak atas tanah, Pak. Yang umum kita temui hak atas tanah itu adalah hak milik. Hak milik perorangan atas nama perorangan. Hak milik itu dikuasai selamanya, selama tanah tersebut belum dialihkan, belum dijual belikan, belum diwariskan, itu masih dikuasai oleh pemilik masing-masing. Kemudian ada lagi namanya hak pakai untuk perorangan. Hak pakai perbedaannya dengan hak milik adalah jangka waktunya. Jangka waktunya adalah 30 tahun. Jadi mengapa tanah tersebut bisa kita terbitkan hak milik, mengapa bisa kita terbitkan hak pakai, itu karena kita menggunakan dasar peraturan tata ruang. Kalau itu berada di kawasan permukiman atau pertanian, itu bisa terbit hak milik. Namun kalau berada di kawasan sempadan sungai atau kawasan mangrove, itu kita terbitkan hak pakai selama 30 tahun. Namun tidak usah khawatir Bapak Ibu, hak pakai dan hak milik itu tidak ada perbedaan kecuali hanya jangka waktunya itu. Hak pakai juga bisa dijual belikan, hak pakai juga bisa dipecah, bisa dibalik nama, bisa diagunkan ke bank. Masa berlakunya 30 tahun. Jadi kalau 2024 ini terbit hak pakai, nanti habis masa berlakunya 2054 baru habis. 1 tahun atau 2 tahun sebelum habis, Bapak Ibu bisa memperpanjang. Jadi tahun 2053, 2052 itu sudah bisa mulai diperpanjang. Kalau ternyata Bapak Ibu kelupaan tidak diperpanjang, habis setelah 2054, habis masa berlakunya, nanti itu prosesnya bukan perpanjangan tapi pembaruan sertifikat hak pakai. Namun tidak usah khawatir, misal nanti hak pakainya kalau sudah mati gimana? Kalau sudah mati ya tetap tanah itu milik Bapak Ibu semua, tidak terus ditarik oleh negara atau disita, tidak, tetap milik Bapak Ibu. Namun secara administrasinya, sertifikatnya harus ada pembaruan atau perpanjangan supaya bisa aktif lagi. Itu bedanya dengan hak milik. Nah, untuk kawasan tata ruang itu tiap 5 tahun sekali ada revisi memang. Nanti kalau memang sudah ada revisi yang tadinya kawasannya mangrove kemudian tidak pakai, ada revisi menjadi kawasan pertanian atau permukiman, nanti bisa ditingkatkan hak pakai itu. Yang tadinya hak pakai bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Kemudian hak milik perorangan sudah, hak pakai perorangan sudah, kemudian ada hak pakai untuk instansi pemerintah. Tanah-tanah kantor desa, tanah aset desa Pak Kades bisa disertifikatkan hak pakai selama dipergunakan. Nanti yang memohon Pak Kades bertindak atas nama pemerintah desa Muara Payang. Jadi walaupun nanti ganti kadesnya tidak masalah, tetap atas nama desa Muara Payang. Kemudian sekolah-sekolah SD, SMP bila ada, itu nanti menjadi aset pemerintah Kabupaten Pasir, Pak. Itu juga sebisa mungkin diikutkan supaya menjadikan sertifikat semuanya. Kemudian apalagi ya, Pak? Kemudian ada lagi hak wakaf untuk tempat ibadah, musola atau masjid. Itu hak wakaf yang mendaftarkan nanti nadirnya. Nadirnya dilengkapi dengan akta ikrar wakaf dari KUA. Nanti atas nama di itu nadir, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, itu namanya ada di situ. Kemudian nanti Pak Kades kepanitiaannya di desa juga segera dibentuk kepanitiaan mulai dari tim fisik dan tim pemberkasannya. Jadi keistimewaannya program PTSL ini, Bapak Ibu sekalian cukup mengumpulkan berkas ke
kantor desa. Nanti di kantor desa ada panitianya yang menjembatani antara BPN dengan masyarakat. Di kantor desa nanti mulai dari pengetikan permohonan itu formulir-formulirnya tidak ditulis tangan, Pak. Nanti diketik oleh panitia, diketik, dicetak, kemudian diedarkan ke Bapak Ibu untuk ditandatangani, dimintakan tanda tangan batas, dimintakan tanda tangan saksinya, kemudian ditandatangani oleh Pak Kades, dicap. Setelah lengkap semua, termasuk dipasangin materai, Pak. Dalam satu berkasnya itu materinya 3 minimal. Nanti kalau ada yang khusus-khusus mungkin ada tambahan 1 atau 2 materi, tapi secara umum 3 minimal materinya dalam satu permohonan. 1 bidang tanah, 1 permohonan. Jadi kalau Bapak mendaftar 3 bidang tanah, ya permohonannya 3 nanti. Bapak Ibu cukup mengumpulkan ke kantor desa, nanti di desa yang membuatkan permohonan-permohonannya. Jadi sangat-sangat dipermudah, kemudian biayanya juga murah kalau dibandingkan dengan secara rutin mandiri. Kemudian secara prosesnya juga cepat. Kita diberi waktu 1 tahun anggaran. Jadi paling lambat pada bulan Desember itu kita harus menyelesaikan pembuatan sertifikatnya. Untuk kecepatannya juga kita tergantung dengan Bapak Ibu sekalian. Semakin cepat mengumpulkan nanti kita agendakan, Pak, untuk penyerahan sertifikat. Penyerahan juga akan kita yang ke kantor desa, nanti kita serahkan langsung ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan kita di sesi diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Kades Muara Payang beserta perangkat desa dan staf BPN, tidak ada dipungut biaya spesial pun atau kata lainnya gratis. Tetapi berdasarkan ketentuan peraturan SKP 3 Menteri bahwa ada biaya persiapan pelaksanaan program PTSL. Dalam hal ini program itu adalah atau biaya itu digunakan untuk menunjang selama kegiatan berlangsung. Ya seperti tadi disampaikan bahwa ada membuat panitia dari desa. Biaya itu untuk ya mondar-mandir dari pihak desa sebagai penjembatan antara peserta dengan BPN. Kemudian terkait pengumpulan dokumen, ngeprint, mengetik, segala ATK digunakan untuk biaya itu. Nah, untuk wilayah Kalimantan Timur adalah wilayah 3, ada biaya sebesar Rp250.000. Tapi kami tekankan di sini bahwa biaya Rp250.000 adalah kesepakatan bersama antara peserta dengan panitia dari desa. Kami selaku APH maupun BPN tidak ikut campur terkait hal itu. Nah, besaran biaya adalah kesepakatan bersama. Dalam ini kesepakatan bersama bahwa sepakat antara pihak desa dengan peserta. Tetapi itu biaya untuk 1 bidang tanah Rp250.000. Cuman apakah Rp250.000 atau di bawah dari Rp250.000 itu kembali kepada peserta dengan panitia. Kami selaku APH ataupun BPN tidak ikut campur. Makanya tadi dari BPN menyampaikan bahwa nanti setelah ini pihak desa membuat panitia, kemudian kalau terkait biaya bisa dirapatkan antara peserta dengan panitia. Kami tidak ikut campur. Karena kalau bicara uang adalah hal yang sensitif dalam artian apabila tidak sepakat nanti akhirnya program ini bisa terhambat. Nah, itu kan kita hindari bersama. Karena ini program ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah dalam hal ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat.
Karena ke depan tanda bukti hak yang diakui oleh undang-undang atau ketentuan adalah sertifikat. Karena selama ini tadi sampaikan oleh BPN terkait administrasi ada namanya alasak. Nah, alasak itu memiliki jangka waktu Bapak dan Ibu. Seperti contohnya SKT, surat keterangan tanah atau surat penguasaan tanaman atau bangunan di atas tanah negara. Kalau kita bisa baca bersama dalam SKT itu ada penguasaan dalam waktu 3 tahun kalau ketentuan peraturan gubernurnya. Kemudian di situ pun bahasanya penguasaan bukan kepemilikan. Nah, bisa diartikan bahwa menguasai belum tentu memiliki, tetapi memiliki pasti menguasai. Nah, itu perbedaannya. Kemudian sekarang pun terkait penerbitan SKT dari desa tidak bisa menerbitkan sejak tahun 2023 di bulan Juli ketentuan itu dikeluarkan. Makanya dengan adanya program PTSL ini sebenarnya mempercepat untuk mendaftarkan tanah-tanah yang belum terdaftar untuk mendapatkan sertifikat. Karena kalau bicara tanah itu merupakan aset yang berkepanjangan, yang semakin tahun semakin meningkat harga. Kemudian apalagi kita kalau menjadi ibu kota Nusantara nanti PPU kita sebagai ibu kota penopang, dan pasti investor ataupun orang-orang pasti pengen datang ke sini, pengen punya tanah di sini. Nah, salah satu untuk meminimalisir terjadinya sengketa adalah mendaftarkan tanah-tanah hingga menjadi sertifikat. Karena selama ini sengketa terjadi itu rata-rata antara alasak dengan alasak. Tanda bukti hak berupa sertifikat ada tapi namun sangat jarang. Nah, di sini kami sampaikan bahwa sertifikat memang terbit untuk satu bidang tanah tidak bisa 2 kali. Tetapi yang kami temui alasak dalam satu bidang tanah bisa terbit 2 kali. Karena kenapa tidak bisa terbit dalam satu bidang tanah itu 2 surat? Karena itu terregister secara nasional. Itu bisa dicek secara online melalui aplikasi website ataupun aplikasi dari Kementerian ATR BPN terkait sertifikatnya, nomornya berapa, kemudian pada koordinat berapa. Apabila melalui aplikasi kita beli di sini bisa dicek apakah di sini ada surat berupa sertifikat apa tidak, atas nama siapa, seperti itu. Nah, kalau untuk alasak seperti SKT kan masih terregister, benar terregister, tapi lingkupnya desa, kelurahan dan kecamatan, belum nasional. Nah, apalagi sekarang penerbitan SKT kan sudah nggak bisa nih. Nah, kemudian kalau kita bicara tanah pun sekarang lagi marak-maraknya mafia tanah. Ya, modusnya berbagai macam modus yang digunakan. Salah satunya pemalsuan juga termasuk salah satunya. Makanya kami di sini terkait administrasi yang dilampirkan pada saat pengurusan program PTSL ini menggunakan administrasi yang faktanya seperti apa, benar adanya. Karena kami selaku APH mewanti-wanti atau meminimalisir jangan sampai ada sertifikat yang terbit dari program PTSL ini menjadi sertifikat yang cacat hukum atau tidak sah, karena tidak menggunakan dokumen sebagaimana mestinya. Karena di wilayah lain di Pulau Jawa sana sudah terjadi seperti itu. Nah, hal-hal itu kita hindari juga. Nah, kami selaku aparat penegak hukum juga menyampaikan selama program ini berjalan agar aman dan kondusif, jangan sampai ada hal-hal yang bisa menghambat, karena program ini pun yang belum tentu setiap tahun dapat untuk desa. Misalnya tahun ini Muara Payang, kemudian tahun depan belum tentu, karena ini bisa pertama atau terakhir. Karena setiap tahun untuk program PTSL ini pun berpindah-pindah, desa satu ke desa lain, kecamatan satu kecamatan lain. Nah, mumpung adanya program PTSL ini kita sukseskan bersama agar banyak sertifikat yang terbit dan mendapatkan kepastian hukum. Mungkin itu dari kami selaku APH. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon untuk disambut bagi yang punya tanah walaupun belum punya uang, pinjam Pak Kades. Nah, Pak pinjam uang Pak, nanti habis sertifikat tak ambil, tak kembalikan Pak. Intinya dengan Ibu punya sertifikat jelas, Bapak Ibu punya sertifikat jelas menyelamatkan keluarga Bapak Ibu sendiri. Yang pertama itu.
Dari segi legalitas, otomatis legalitas yang pasti dilindungi hukum. Dari segi ekonomi, wah enak lagi tuh. Begitu. Jadi kita ambil, titipkan aja, biar aman di BRI. Nanti pulang dikasih sangu Pak. Makanya dari itu, arti penting sertifikat di samping legalitas yang dilindungi hukum, manfaat dari segi ekonomi jelas ada ya, untuk peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakat Muara Payang. Ya tadi kalau seandainya Pak belum punya uang tuh Pak gimana? Bilang Pak Kades. Nggih Pak Kades nggih. Nanti ada solusi gitu loh. Intermezzo aja Bu biar kayak ngantuk. Nah, kemungkinan dari awal tadi saya terangkan sampai Mas Lintang menerangkan mungkin ada yang belum jelaskan gitu. Nggak mungkin jenengan jelas semua. Pengukuran gimana nanti kalau saya nggak ada di rumah terus yang ngukur siapa, yang jadi saksi siapa, nah itu kan perlu ditanyakan. Atau mungkin Pak kalau sudah jadi sertifikat nanti kalau saya mau balik nama kalau balik nama jangan ditanyakan dulu ya. Intinya gini Bu, suatu strategi aja. Bapak Ibu punya tanah taruhlah 10 hektar, anaknya sudah pada dewasa dengan notabene di atas 18 tahun. Daripada di atas namakan Bapak semua, atas nama yang pertama Bapak sama Ibu, yang ketiga anak nomor 1, yang keempat anak nomor 2, anak nomor 3. Biar tidak terjadi balik nama besok. Kalau Bapak di atas namakan Bapak semua ya bisa-bisa aja nggak apa-apa. Namun suatu ketika mau dibalik nama ke anaknya, menjadi dihibahkan ke anaknya, nanti biaya lagi, terkena biaya BPHTB lagi. Kalau anaknya masih bawah umur, nah, atau Bapak punya maksimal kan ditentukan tadi ada 20 hektar untuk kepemilikan maksimum. Bapak punya 30 hektar, yang 20 di atas namakan Bapak semua, yang 10 hektar istrinya, anaknya, anak 1, anak 2, anak 3. Tapi jangan istri orang lain loh ya, istri anaknya, istrinya sendiri ya, gitu ya. Oke. Monggo Bapak, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Waktu dan tempat kami aturkan, kami siap menjawab. Silahkan. Ya, tanya Pak Usul. Nah, ya tanya. Kita kan beli 2. Iya. Dari orang lain ke orang lain. Cuma satu batas. Bisa nggak jadi satu? Sudah sertifikat belum Pak? Belum, Pak. Belum ya. Ya. Bisa Pak, bisa. Itu aja, Pak. 1 bidang tanah, 2 SKT. Oh, dijadikan 1. Bisa nggak Mas? Asalkan tidak lebih dari 2 hektar boleh jadikan 1. Pekarangan rumah aja, Pak. Oke, bisa. Yang lain? Ibu itu takut kalau bapaknya mensertifikatkan atas nama orang lain. Ayo, tanya Ibu, gimana kalau sudah terjadi gitu? Tanya Pak, Ya. masalah pembayarannya kayak mana ini, di awal kah atau sudah selesai? Yang jawab Pak Kepala Desa ya. Enggak, takutnya kan belum ada. Nanti setelah penyusunan berkas mungkin bayar, karena itu untuk operasional bunyinya tadi kan. Atau mungkin separuh dulu atau DP dulu mungkin. Enggak. Kayaknya untuk keseragamannya langsung deh Pak. Karena kemarin kami ada rapat, sudah kemarin di awal-awal ini Pak, kami sudah ada rapat dan kami ada kesepakatan bahwa yang disampaikan Bapak tadi untuk nanti untuk pembayaran adalah untuk di waktu pendaftaran. Yang mana di situ kan kita tadi Bapak sudah menyebutkan ada pembelian materai, mondar mandir, apa tadi untuk ya beli printer segala macam di situ semua. Jadi mungkin seperti itu Pak, di pendaftaran. Berarti sesuai jawaban Pak Kepala Desa, ya mendaftar, ya membayar Bu gitu. Oh iya, Oke. biar tahu kan. Oke. Jadi Mungkin mendaftar itu disiapain dulu duitnya. Tulak. nanti ditentukan Bu oleh Kepala Desa. Bu. Kemudian yang lain Bapak Ibu silakan yang ada di depan. Oke. Gimana Bapak? Ya, terima kasih Pak. Oh itu dulu Masnya dulu. Gimana Mas? Ini kami mau tanya nih Pak, masalah dulu kan pernah juga ada sertifikatan tanah juga Pak. Tanah saya kan di sana jauh, katanya di sana dulu enggak sampai
nggak sampai ke situ lah sertifikatnya, itu bendera itu nggak nyampe gitu. Yang kami tanyakan dari pemukiman ini berapa luas gitu lah yang dapat disertifikatkan gitu. Ataupun ada batasannya yang sekian kilo atau gimana? Selagi masuk dalam wilayah Desa Muara Payang, silahkan didaftarkan. Oh, berarti bisa, Pak? Iya. Oh, iya. Kalau Bapak masuk dalam Muara Kuaro atau Prayon, ya ikutnya Prayon. Kalau dulu kan terbatas, Pak, yang pertemuan Iya, dulu itu. iya. Ya. Pokoknya Prayon ada, Muara Kuaro ada, Lusan ada, Longsayo ada. Ya, itu Silakan aja, Pak. Bapak. Nggih, Terima nggih, kasih. nggih. Kalau Mbah Kakung ini gimana Mbah Kakung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Muara Payang serta jajaran, yang saya hormati Ketua DPD dan Ketua RT 1, 2, 2, dan 3. Yang saya hormati juga Bapak Pengurus PPN dari Kabupaten Pasir Tanah Krukut. Nah, saya ingin tanyakan dengan Bapak ya, karena tanah kita dari kampung ini 1000 meter, 1000 meter ya jauhnya dari desa ini. Apakah itu bisa masuk ke seberang sungai? Apakah itu tidak? Karena kita ini dulunya tidak masuk terus saja ya, terus saja dulu tidak masuk. Tahun 2003 kan kita mau mengukur kan tidak bisa. Kenapa sih ini baru bisa? Jadi tolong Bapak jelaskan kalau memang tadi kan bilang Bapak bisa ya. Kalau memang bisa, nanti artinya saya bisa. Cuma itu karena dulu karena sudah orang pakai dulu itu ada pelat-pelatnya ada dulu bentengnya, tapi pelat kuning gitu kemarin. Ya, oleh pemerintah. Sekali lagi saya jawab Pak ya. Iya. Kalau itu masuk dalam wilayah Desa Muara Payang, silahkan dimasukkan Pak. Iya. Iya. Yang pasti ada ketentuannya Pak ya. Yang pasti tidak masuk dalam kawasan hutan, Iya. tidak masuk dalam kawasan HPL atau HGU gitu kan Pak. Iya. Intinya tanah pribadi yang masuk dalam otorita kawasan wilayah Muara Payang silahkan didaftarkan. Iya. Walaupun letaknya di agak jauh. Iya. Ya. Karena dulu maka kita tanyakan dulunya tidak bisa itu, tidak bisa masuk tahun 2013. Alasannya apa Pak? Katanya tidak memang masuk, jadi kita waktu itu mau mengukur, ternyata tidak masuk. Oke, kita nanti kan sebelum pengukuran membawa peta Pak. Di situ ada peta beberapa kawasan-kawasan Pak ya. Kalau kawasan masuk dalam area penggunaan lainnya bisa dilaksanakan pensertifikatan atau pendaftaran. Namun kalau masuk dalam kawasan HPL, kawasan zona kehutanan, hutan lindung dan sebagainya ya dengan terpaksa kami belum bisa mendaftar dulu Pak. Nggih Pak, nggih. Nggih. Mbah Kakung lagi. Mbah Kakung katanya mau tanya. Sementara tak jawab dulu ya Mas Agung ya. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya ingin tanyakan di sini ada dua Pak. Yang pertama untuk persyaratan pembuatan sertifikat tadi kan yang intinya itu cuman KTP sama KK. Nah kalau seandainya kita itu beli tanah itu dulu, tapi tidak ada suratnya ini Pak, los gitu, tidak ada suratnya. Cuman kesepakatan sama pembelinya oke, sama yang kita beli ini tanahnya, sama sampingnya juga oke, cuman tidak ada suratnya. Itu apakah bisa dibikin atau enggak? Misalnya enggak ada kwitansi dan lain sebagainya lah, enggak bisa. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, sertifikat itu kita bayar gak Pak per tahunnya untuk bayar pajak? Kalau sertifikat itu bayar sekali Mas. Oh sekali aja dalam seumur hidupnya? Kalau SPPT pajak, surat pernyataan pajak berhutang, nah itu baru dibayar setiap tahun sekali. Oh berarti kalau untuk pembuatan sertifikat tanah seperti ini cuma cukup satu kali? Sekali ya. Seumur hidup? Iya. Oh ya, itu aja Pak. Yang pertama biar dijawab Mas Agung ya tadi ya. Yang pertama itu ya Pak, Bapak punya tanah namun tidak ada surat-suratnya ya Pak, apakah bisa diikutkan di program PTSL ini? Bisa Pak, asalkan tanah Bapak itu tidak ada sengketa, bisa. Nanti di format yang kami buatkan ada namanya surat pernyataan penguasaan fisik. Nanti ditandatangani oleh pemohon,
ada saksinya juga yang tanda tangan. Kalau tidak ada sengketa, Pak Kades juga mengetahui bahwa tanah itu benar-benar milik yang bersangkutan. Bisa. Jadi yang nanti dilampirkan cukup fotokopi KTP dan KK saja. Ya, kalau SKT itu bila ada, surat-surat alas hak itu bila ada. Kalau memang tidak ada, nggak apa-apa, tidak usah. Ya, makasih Pak. Lah tanah yang bisa diserbu untuk tahun ini bilang Mas Agung bisa. Kemarin kendalanya tanah sampean di seberang sungai. Jadi untuk tahun ini bisa. Jadi Pak, mungkin Bapak dulu pernah ikut PTSL tahun 2013 ya. Nah, waktu itu Prona ya namanya Pak, Prona 2013 memang tanah yang ada di kawasan sempadan sungai atau mangrove waktu itu tidak bisa diterbitkan. Tapi setelah tahun 2022, setelah ada surat edaran, tanah-tanah yang ada di kawasan sempadan sungai dan kawasan mangrove bisa diterbitkan sertifikatnya. Namun nanti hak pakai Pak, hak pakai selama 30 tahun tadi bisa dipanjang, begitu Pak. Sekarang bisa asalkan ada di desa Muara Payang dan di luar kawasan hutan, jadi semuanya bisa. Begitu Pak, terima kasih Pak. Silahkan Pak, ada yang bertanya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini yang mau saya tanyakan. Yang pertama, saya punya surat tanah SKT, tapi masih nama orang. Nah, untuk pendaftaran nanti apa dibalik nama dulu, apa langsung didaftarkan? Itu. Terus yang kedua, waktu pembuatan sertifikat nanti seandainya yang bersangkutan seperti saya pas tidak ada itu, apakah nanti langsung dibuatkan pakai saksi kepala desa atau Pak RT ada, apa itu cukup misalkan tidak ada orangnya, pas orangnya lagi pulang kampung atau kemana gitu ya rencananya sih seperti itu. Ya terima kasih Pak, itu aja. Pak, terima kasih. Saya akan mencoba menjawabnya, Pak. Untuk pertanyaan pertama, apakah dengan dasar alas hak atas nama orang lain, Bapak bisa mendaftarkan untuk program PTSL ini? Bisa, Pak. Dan itu tidak perlu dibalik nama dulu SKT-nya. Nanti dari format yang kami buatkan itu ada riwayat tanahnya. Jadi Bapak cukup nanti menulis di situ, dituliskan tahun berapa, tahun sekian milik siapa, terus kemudian tahun sekian milik siapa, beralih dengan cara jual beli atau hibah atau waris, nanti ada di formatnya yang nanti dibuatkan oleh tim panitia dari desa. Nanti ada Pak, tidak perlu dibalik nama dulu. Kemudian pada waktu pengukuran, apakah kalau pas tidak hadir bisa ikut pengukuran deh Pak? Mungkin nanti waktu pengukuran Bapak memberikan amanah pada siapa Pak? Pada waktu menunjukkan itu titip pesan ke Pak RT atau siapa yang nanti jadi pendamping petugas ukur bahwa ini tanah saya tak izin dulu kemana, waktu saat pengukuran saya dikabari aja, nanti ditunjukkan patoknya, yang penting sudah terpasang. Dan waktu nanti pengukuran Pak, petugas ukur itu akan didampingi oleh pendamping ukur yang dari panitia desa. Pendamping itu wajib harus tahu, memberitahukan pada petugas ukur tanah ini milik siapa, dan namanya yang diberitahu pada petugas ukur itu nama sesuai KTP ya Bapak Ibu. Jangan nama panggilan sehari-hari, nanti kan berbeda dengan nama di KTP, nanti kita bingung. Soalnya kan nanti setelah pengukuran ada data ukurnya, kita kawinkan dengan berkasnya. Berkas-berkas itu berdasarkan NIK dan nama di KTP, jadi supaya tidak ketukar-tukar, begitu Pak.
Mungkin cukup segitu Pak. Ya, siap. Ada lagi Pak? Gimana Bapak? Ada yang tanya lagi? Silahkan. Paling tidak Bapak, yang pasti tanahnya tidak bersengketa ya Pak ya. Kalau memang saat ini sedang ada permasalahan dengan adik, dengan tetangga, selesaikan segera Pak. Selesaikan segera. Jadi kami hanya mau menerima bidang tanah yang clear and clean aja. Dan harapan Bapak, semoga kami juga bisa datang ke sini lagi. Tapi jangan mengharap Mas Lintang bisa datang ke sini lagi ya. Kalau Mas Lintang sampai datang ke sini lagi berarti ada permasalahan Pak, gitu aja. Makanya jangan berharap Mas Lintang datang ke sini lagi. Kalau mau diambil mantu ya silahkan, kalau apa. Monggo Bapak yang kiranya belum sempat ada sesuatu yang belum paham, Bapak Ibu sampaikan ke kami, mumpung ada kami. Ya Pak, penerbitan sertifikat tanah. Nah kemungkinan di Muara Payang ini sendiri ada beberapa keluarga masyarakat yang memiliki sertifikat terbitannya tahun 82. Khususnya saya sendiri Pak, saya punya 3 sertifikat tanah yang terbitnya tahun 82. Apakah itu masih berlaku atau Cek, mohon izin menjawab Pak. Sertifikatnya itu tulisannya M atau apa Pak? Di depannya M, itu masih berlaku. Dah, gitu aja. Karena kalau hak milik itu kan selamanya Bapak Ibu. Yang cuma ada jangka waktunya itu yang hak pakai atau hak guna bangunan. Nah, kalau misalkan di sertifikatnya tulisannya M, itu artinya milik. Nah, kalau hak milik itu selamanya. Tapi kalau P itu pakai, itu hak pakai. Nah, kalau B itu hak guna bangunan. Cuma itu aja. Siap. Itu pemecahan Pak. Jadi secara mandiri, kebetulan kegiatan pemecahan, pemisahan, penggabungan itu belum diakomodir di PTSL. Nah. Ya Bapak-bapak ya, indikator sudah punya sertifikat mau dipecah ke anaknya atau ke saudara-saudaranya, nanti Bapak mendaftar lewat mandiri ya, datang ke BPN Pasir. Tidak diakomodir lewat pendaftaran tanah sistematis lengkap ini. Jadi sekali lagi PTSL ini berlaku untuk tanah yang belum bersertifikat untuk dijadikan sertifikat. Terus pesan saya, mungkin yang datang ini kan tidak seluruhnya orang Muara Payang, artinya tidak seluruh warga Muara Payang semua. Nanti tolong yang hadir ini tolong disampaikan ke masyarakat yang lain yang di Muara Payang ini, bahwa di Desa Muara Payang saat ini sudah dimulai pendaftaran tanah untuk sertifikat. Silahkan untuk diikuti ya. Nanti persyaratannya pun juga bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ketahui, disampaikan kepada masyarakat yang lain ya. Di samping dari pihak pemerintah desa juga memberikan suatu informasi lewat media sosial mungkin. Monggo bapak yang belum, yang ya ibu silakan Bu. Ini Pak, kemarin kan beli tanah perumahan, cuman sebelumnya yang si pemilik tanah itu punya sertifikat, itu gimana caranya? Nah, kalau ibu beli tanah yang sudah bersertifikat, taruhlah sebagian, nanti dilakukan pemecahan terlebih dahulu baru dibalik nama. Itu tidak bisa lewat PTSL Bu, harus lewat mandiri. Ya gimana cara pemecahannya? Sedangkan sertifikat itu kan punya orang lain Pak. Ya ibu menghubungi yang punya sertifikat itu, Pak tolong dipecahkan Pak sesuai dengan apa yang saya beli. Setelah pecah jadi 2 atas nama Pak si A dan Pak si AB, Pak si A1 dan Pak si A2 jadi sertifikat 2 kan.
Baru yang dua itu, yang sebagian yang dibeli ibu itu dibalik nama ibu lagi. Jadi 2 kali proses. Tapi tidak di bisa tidak apa-apa Bu. Monggo ibu yang lain yang mau tanya. Silahkan, tanah kuburan pun disertifikatkan nggak apa-apa. Nah, kalau memang itu aset pemerintah desa, berarti atas nama pemerintah desa. Kalau itu wakaf daripada wakif, ya dinamakan nadir lewat akte ikrar wakaf. Masjid, musola, madrasah, tanah kuburan, silahkan. Kalau nggak ada yang tanya, saya anggap ini sudah paham. Oke, Bapak Ibu, Bapak. Cek, mohon izin menjawab Pak. Jadi sebenarnya begini, mungkin sedikit saya ceritakan lagi. Pengukuran nanti itu kita mengukur berdasarkan apa yang Bapak kuasain di lapangan, ya kan? Tanahnya Bapak itu tanpa melihat panjang lebar yang ada di SKT. Jadi sesuai yang dikuasain di lapangan, karena kalau misalkan kalau boleh dibandingkan, pasti berbeda jauh antara hasil ukuran SKT dengan ukuran sertifikat. Nah, terus kan yang dipakai kan ukuran dari kami yang sertifikat. Otomatis ya nggak usah terlalu terpaku di SKT. Ya, walaupun di SKT nggak ada ukurannya, tapi kalau Bapak menguasai tanahnya di lapangan, tahu batas-batasnya, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nanti kan pengukurannya sekalian sama teman-teman yang tim ukur. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, yang penting patoknya dipasang. Nah itu. Terima kasih. Nanti yang akan digunakan adalah ukuran dari BPN. Di SKT terbilang luas tanah 2000 meter. Namun setelah diukur ternyata 1950 meter. Diukur, dihitung luasnya, ternyata 1950 meter. Yang kita pasang di sertifikat adalah yang hasil pengukuran BPN. Seandainya lebih juga sama. Hasilnya ukur 2200, ya 2200 yang di. Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Kalau memang tidak ada ya sudah. Atau masyarakat kita belum begitu paham. Maksudnya arti mandiri itu mengurus sendiri, dari turun dari sini sampai ke sana, mendaftar, bawa saksi, begitu Pak ya? Dia ada saksi, kita bawa RT atau tokoh masyarakat satu untuk kita daftarkan tadi untuk pemecahan sertifikat. Nanti itu semuanya biaya ditanggung sendiri. Takutnya nanti kami takut juga dibilang nanti pemerintahan desa tidak memfasilitasi, karena memang itu di luar. Cuman untuk tata cara sudah disampaikan Pak Priyo tadi, bahwa Bapak Ibu sendiri mendaftar untuk pemecahan, bawa sertifikat yang dahulu, bawa yang punya. Memang itu perlu biaya Bapak Ibu sekalian. Makanya dari kemarin-kemarin kalau Bapak Ibu tanya, saya sudah sampaikan begitu, bahwa itu memerlukan waktu, biaya dan tenaga. Kalau memang ada niat ya bisa mungkin.